Kemudian saya akan mulai penjelasan dengan pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Kemudian, apa sih manfaat sinkronisasi? Manfaat sinkronisasi ialah pertama, sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Kedua, sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara kongruen. Proses-proses tersebut disebut kongruen jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Kemudian, tujuan sinkronisasi itu sendiri ialah untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Ada dua kondisi dalam sinkronisasi. Pertama, race condition dan kedua, critical condition. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Race condition sendiri akan menyebabkan banyak hal ketika kita memanipulasi data atau meminta data secara bersamaan. Proses ini meminta supaya penyimpanan atau storage dapat diakses pada waktu yang bersamaan. Kemudian ini adalah ilustrasi tentang race condition itu sendiri. Race condition ini antara dalam ilustrasi tersebut ada 7 slot, yaitu slot 1 sampai dengan slot 7. Nah, di slot 1 sampai 6 ini sudah terisi dan diisi di sini ada directory. Yang kosong yaitu slot 7. Ada proses A dan ada proses B. Breakdown meminta data di slot ke-7. Ini secara bersamaan dan dalam waktu yang sama. Ketika proses A dan proses B pada waktu yang sama meminta directory di slot 7, disinilah yang namanya race condition atau sebuah proses meminta data pada waktu yang bersamaan. Nah, dari penjelasan saya barusan tentang ilustrasi tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa race condition bisa diartikan suatu proses yang berbeda mengakses sumber daya secara suatu proses berbeda dalam mengakses sumber daya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, critical condition. Critical condition merupakan kondisi ketika hanya boleh satu proses untuk satu resource atau sumber data. Solusi untuk critical condition. Pertama, mutual exclusion. Apa sih mutual exclusion itu? Mutual exclusion sendiri merupakan sebuah jalan yang menjamin jika ada sebuah proses yang sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Terjadi kemudian yang kedua, kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical sectionnya dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses yang tidak sedang menjalankan reminder section yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section itu sendiri. Dan pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section ini tidak dapat ditunda secara tak terbatas sehingga tidak terjadi deadlock. Kemudian ada batas waktu tunggu, bondage waiting. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka terdapat batas waktu berapa lama proses lain harus menunggu giliran untuk mengakses cerita critical section tersebut. Dengan adanya batas waktu tunggu, maka akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section tersebut. Sehingga tidak mengalami starvation, proses seolah-olah berhenti menunggu request atau ke critical section sehingga critical section diperbolehkan. Kemudian saya akan lanjut ke critical condition. Critical condition itu ada 4 kondisi, yaitu
tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Tidak ada asumsi yang mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Kemudian tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Kemudian tidak ada proses menunggu selamanya masuk critical section. Critical condition. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses terdiri dari entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kemudian critical section sendiri ialah kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Kemudian muncul exit section akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Lalu muncullah 5 intersection, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Solusi perangkat lunak, software solution, tanpa sinkronisasi dengan sinkronisasi, terdiri dari low level primitive semapur atau high level primitive monitor. Itu software solution. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari semapur itu sendiri. Konsep dasar semapur yaitu bekerja dengan cara sistem operasi memberi tanda atau simbol kepada proses, dan jika sumber data cara kerjanya yaitu sistem operasi memberikan simbol X untuk proses X dan sumber data X, kemudian ada simbol Y untuk proses Y, maka sumber datanya Y. Ketika menjalankan sebuah instruksi atau perintah X, misal ketika menjalankan sebuah instruksi X, maka instruksi yang dikerjakan itu adalah proses X terhadap sumber data X. Ya, kurang lebih seperti itu konsep singkat dari semapur itu sendiri. Kemudian akan saya lanjutkan ya. Semapur. Di semapur itu terdapat operasi down. Operasi ini menurunkan nilai semapur. Jika nilai semapur menjadi non positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Kemudian operasi up. Operasi up menaikkan nilai semapur jika suatu proses atau lebih diblok pada semapur itu tidak dapat menyelesaikan operasi down. Maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Kemudian problem klasik pada sinkronisasi. Pertama itu problem bounded buffer. Jadi problem bounded buffer itu ialah problem atau masalah buffer atau buffering suatu struktur data untuk menampung buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas. Reads and writes problem adalah problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Misal, ini timbul ketika ada dua proses atau lebih data yang sama, dan yang dimaksud di sini bisa berbentuk buffer, file atau objek dari suatu program. Dinding Philosophers problem merupakan salah satu masalah klasik dalam sinkronisasi. Hal ini bisa dianalogikan yaitu ketika lapar. Iya, itu analogi filsuf akan mengambil dua buah sumpit di tangan kiri dan tangan kanan dan makanan. Namun ada kalanya hanya diambil satu sumpit saja. Namun jika ada filsuf yang mengambil dua buah sumpit, maka dua filsuf di samping filsuf yang sedang makan harus menunggu sampai sumpit ditaruh kembali. Hal ini dapat diimplementasikan dengan wait atau signal. Jadi seperti itulah problem klasik pada sinkronisasi. Kemudian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut yang menyebabkan jalan buntu atau kebuntuan, atau itu bisa disebut juga dengan deadlock sih. Ya, ini ada video yang menjelaskan tentang singkat apa itu deadlock itu sendiri.
Ya silahkan ditonton teman-teman. Di sini ada dua kereta yang bertabrakan melambangkan deadlock itu sendiri, yaitu dua proses yang saling bertabrakan. Cara pencegahannya, sebelum terjadi deadlock maka dibuatkan dua jalur agar proses itu tidak terjadi bertabrakan atau deadlock. Nah itu, atau salah satu proses dibatalkan, itu juga bisa mencegah deadlock. Nah ini teman-teman contoh metode menghadapi deadlock, double deadlock. Syarat mutual exclusion, sebenarnya selangkah spolin sumber daya. Kelemahan dapat menyebabkan chaos. Hot and wait, meminta sumber daya di awal langkahnya, namun kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. No preventive, mengambil sumber daya di tengah proses. Ya seperti itulah, namun hasilnya proses tidak akan baik. Circular wait, penomoran permintaan sumber daya, sehingga kelemahannya tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini ya. Nah ini dia, banyak sekali sumber-sumber yang saya ambil sebenarnya. Dan udah nih. Udah ngerti nggak? Aslian. Ini gimana? Apa deadlock itu? Coba buka PPT-nya, kita cari apa deadlock itu. Cari PPT dong. Lihat PPT. Ya udah PPT. Mana PPT, Dal? Share screen dong PPT-nya. Udah. Udah. Apa lagi? Ya udah. Ya benar tadi sama tuh gambarnya. Diskusi nih. Dulu. Masak nasi dulu, boy. Mana nggak ada? Balisan semaput ya. Tadi ada gambar nggak ada. Deadlock. Nah, ada yang latar belakang dia mah. Kalau di Google deadlock itu coba lihat materi gue deh, ada nggak sih? Deadlock itu kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Kalau di Google. Bakal dilihat nggak sih yang bapaknya? Kelihatan nggak? Keluarin dulu. Apa itu deadlock? Kebuntuan, Beb, tadi deadlock.
Aji nggak ada suaranya Aji. Ya, cukup sekian dah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, diskusinya kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.